Oke, selamat malam untuk kalian semua. Mas Bro akan memberikan info-info di hari ini. Tentunya mantap sekali. Mudah-mudahan terjadi ya di bulan September. Isunya, prediksinya akan terjadi all season. Mudah-mudahan terjadi. Tapi yang saya katakan, jangan kalian telan mentah-mentah. Dior riset mandiri dalam bermain kripto sangat berisiko tinggi, bisa cuan mendadak ataupun habis-habisan mendadak. Itu faktanya. Naik turun sudah ada yang memainkan, ada peran, ada skenario. Mereka waktu saatnya pada serok besar-besaran ternyata apakah untuk persiapan all season, karena banyak dana yang dengan penurunan BTC ini ternyata banyak masuk aliran dana ke ETH. Langsung akan saya berikan info-info di sini. Sebelum kita membahas all season, ada 5 alasan mengapa Ethereum jadi incaran investor sangat besar di Agustus ini. Ada 5 alasan ya. Pertama adalah dengan dominasi ETF, lonjakan volume yang sangat luar biasa dan jadi daya tarik di pasar derivatif. Ethereum menunjukkan fundament yang kuat untuk pertumbuhan jangka panjang. Koreksi harga saat ini mungkin adalah peluang terbaik sebelum Ethereum kembali menembus rekor barunya. Yang pertama adalah aliran dana masuk besar-besaran ke ETF Ethereum. Ya, akan saya sebutkan di sini. BTC adalah flow minus 21, Ethereum plus 2,961. Nanti kalau saya bacakan kelamaan ya. Intinya dalam 1 minggu terakhir Ethereum, ETH menyerap investasi sebesar 2, miliar USD ya melalui ETF. Angka yang mencengangkan karena menyumbang hampir 80% dari total aliran dana ke ETF kripto global senilai 3,7 miliar USD. Ini global itu ETF 37 miliar dolar. Sementara 80% ini diambil ETH, luar biasa 2,9 miliar dolar. Untuk Ethereum 2,9 miliar dolar. Masuk lagi ke Solana ya sekitar sekian-sekian, nanti kelamaan ya, saya sebutkan saja. Yang pertama adalah 80% masuk ke Ethereum, kemudian Solana, XRP, Sui, Litecoin, Cardano, Chainlink. Wow, mantap ya, Cardano ikut, Chainlink. Oke, kita akan langsung saja. Dalam 1 minggu terakhir ini volumenya transaksi ETF ETH melejit. Oke. Yang ketiga adalah dominasi pasar ETH meningkat sejak Mei. Sejak bulan Mei Ethereum telah melonjak lebih dari 100%, sementara Bitcoin hanya naik sekitar 20%. Ini bukan sekedar fluktuasi biasa, melainkan indikasi jelas dari dominasi makro Ethereum ke pasar kripto. Oke. Yang keempat adalah derivatif dan lepret makin rame di ETH. Hari ini yang kena likuidasi banyak ya. Kemudian 5 adalah koreksi 4 bisa jadi peluang beli. Koreksi 4% bisa menjadi peluang beli. Langsung saya bahas mengenai all season. Kita akan kupas di sini. Altcoin season akan terjadi di bulan September tahun 2025. Ini prediksi. Begini analisa Pantera Capital dan Coinbase. Menurut prediksi terbaru dari Coinbase dan Pantera Capital, bulan September ini mungkin akan menjadi awal dari musim all season. Laporan yang dirilis oleh kedua institusi keuangan tersebut menunjukkan bahwa altcoin mulai menunjukkan performa yang lebih baik dibanding BTC. Dalam siklus kenaikan harga kripto terkini,
Hal ini menandakan pergeseran dari struktur rally yang selama ini lebih berfokus pada Bitcoin. Apakah ini fase koreksi ini adalah peralihan masa ke all season? Mudah-mudahan begitu kawan ya. Kinerja altcoin dalam siklus pasar, Patra Capital mencatat bahwa dalam beberapa siklus harga terakhir, altcoin tidak banyak terlibat dalam rally yang dipicu oleh faktor-faktor seperti ETF, support, Bitcoin, dan kebijakan politik di Amerika. Namun situasi mulai berubah dengan altcoin yang kini mulai unjuk gigi. Kemarin kan yang naik hanya BTC saja, kemudian untuk altcoin biasa-biasa saja. Ya, makanya ini BTC turun, mudah-mudahan akan pindah ke altcoin. Mudah-mudahan semalam itu full trap saja untuk BTCD-nya naik ke atas, kemudian ini sudah mulai turun kembali. Dalam siklus bull dari tahun 2015 hingga tahun 2018, altcoin berkontribusi sekitar 66% terhadap pertumbuhan pasar, sedangkan pada siklus 2018 hingga tahun 2021 kontribusi adalah 55%. Dalam siklus bull terkini, kontribusi altcoin baru mencapai 35%. Masih kurang jauh. Berdasarkan statistik histori, masih ada potensi pertumbuhan sekitar 20% lagi yang bisa dicapai. Hal ini menunjukkan bahwa altcoin masih memiliki ruang yang sangat besar untuk berkembang dan mungkin akan menjadi pendorong utama dalam pasar kripto ke depannya. Banyak September yang mengatakan all season. Penurunan dominasi Bitcoin, Coinbase mengungkapkan bahwa dominasi pasar Bitcoin telah menurun dari 65% pada bulan Mei menjadi di bawah 58% pada bulan Agustus. Sementara ini kapitalisasi pasar total altcoin telah meningkat lebih dari 50% sejak Juli mencapai 1,4 triliun dolar. Jelas ya, penurunan dominasi Bitcoin ini seringkali dianggap sebagai indikator awal dari sebuah bull run kripto yang melibatkan lebih banyak jenis altcoin. Selain itu, minat investor individu terhadap altcoin juga mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan dengan lonjakan pencarian Google untuk kata kunci altcoin yang mencapai tertinggi sejak Januari 2018 hingga menandakan adanya pergeseran minat yang signifikan dari Bitcoin ke altcoin di kalangan investor. Dampak legislasi dan institusi, beberapa undang-undang baru di Amerika Serikat seperti RU, Genius, dan Clarity telah memberikan momentum tambahan bagi pertumbuhan altcoin ETH, khususnya mendapatkan keuntungan dari peningkatan aliran aset nyata dan minat institusional. Kemarin harganya kan masih 26 juta, 40, 50, 60, ini kan sudah masuk ATH baru ya. Jadi hal ini menunjukkan bahwa altcoin tidak hanya populer di kalangan investor retail, tetapi juga mulai mendapatkan pengakuan dan dukungan dari lembaga keuangan besar. Kenaikan minat ini tidak hanya terbatas pada Ethereum, tetapi juga meluas ke altcoin lain yang menawarkan berbagai aplikasi dan keunggulan teknologi. Dengan semakin banyaknya altcoin yang terlibat dalam proyek-proyek inovatif, masa depan pasar kripto tampaknya akan semakin didominasi oleh variasi koin selain Bitcoin. Tuh singkatnya begitu ya. Mudah-mudahan akan terjadi kesiapan untuk mengadaptasi dan merespon tren ini akan menjadi kunci dalam memanfaatkan potensi penuh dari musim altcoin yang akan segera terjadi, yang diperkirakan di bulan September. Mudah-mudahan itu ya yang saya sampaikan di malam hari ini. Kemarin banyak yang minta untuk live tanya jawab, mungkin besok malam ya. Saya hari ini agak capek nih, ini pun baru pulang jadi agak peringatan dikit. Tetap semangat, tetap yakin. Kelihatan market sudah mulai membaik lagi dan nggak mungkinlah selamanya turun, pasti ada bullnya ya. Mungkin itu aja, mudah-mudahan prediksi dari Coinbase dan dari institusi, dari ya orang-orang besar yang lain untuk kapital dari Pantera Capital dan Coinbase menganalisa bahwa di bulan September
akan terjadi all season. Sudah jenuh lah mereka juga kalau ternyata penurunan ini digunakan mereka untuk pada serok. Mungkin itu aja, sudah sangat capek hari ini. Oke, yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang, dan selalu saya ingatkan Mas Bro, dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan, bisa pun kita membeli. Hati-hati, banyak belajar. Kita harus mencari koin-koin yang berfundamental, dan harus koin-koin di saat hancur lebur jadi bubur baru kalian masuk. Ya, ini yang sangat bagus di jaringan yang layer 2-nya ETH, ada Polygon, ada ARP, ada OP yang belum terbang tinggi. Sui udah cukup besar naiknya, masih banyak yang belum terbang. Untuk blockchain pembayaran selain SRP ada Link, juga tadi disebutkan ada banyak dana aliran masuk ke Solana, ya, Link, Cardano. Wah, mantap ya. Mungkin itu aja. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPPPP tetap andalan kita. Cos.